Dan langsung saja kita pantau arus balik Lebaran hari ini. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Stasiun Pasar Senen dan juga ada reporter Jingga Ramadintia di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura Karawang. Kita ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Selamat siang Sufi, bagaimana pantauan arus balik di Pasar Senen saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ruli. Saat ini stasiun Pasar Senen masih nampak dipadati oleh penumpang, baik penumpang kereta api yang baru saja tiba dari berbagai kota dan juga sejumlah penumpang yang baru akan mudik menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Di mana berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyebut bahwa pada hari ini khususnya di wilayah stasiun yang berada di Jakarta yang terdiri dari stasiun Pasar Senen, kemudian stasiun Gambir, stasiun Bekasi, stasiun Jatinegara, masih terdapat sekitar 31.000 lebih pemudik yang baru akan berangkat ke berbagai kota. Sementara untuk penumpang sendiri yang tiba di stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta berjumlah lebih dari 51.000 orang. Sehingga di stasiun Senen sendiri saat ini kalau Anda lihat mungkin di belakang saya situasinya cukup lengang. Sebenarnya dari pagi tadi saya bisa melihat dan memantau dengan secara langsung di stasiun Pasar Senen bahwa memang nampak cukup padat. Namun karena memang kereta yang tiba di stasiun Pasar Senen itu sudah tiba sekitar 1 jam yang lalu, maka saat ini konsentrasi dari penumpang sendiri sudah tidak terlalu memadati stasiun Pasar Senen. Kemudian juga untuk stasiun Pasar Senen, kemudian juga untuk pemudik yang baru akan berangkat, kereta yang terdekat baru akan berangkat nantinya pada pukul 12, sehingga memang saat ini konsentrasi dari penumpang yang akan berangkat di stasiun Pasar Senen sendiri tidak berkumpul di satu titik. Dan memang berdasarkan data dari KAI Daob 1 Jakarta untuk puncak arus balik menuju ke stasiun-stasiun yang berada di wilayahnya ini sudah terlewati pada tanggal 25 Maret kemarin, di mana terdapat lebih dari 53.800 penumpang yang kembali ke Jakarta dari berbagai kota, mulai dari kota-kota yang berada di Jawa Timur seperti Surabaya, kemudian Madiun, dan juga ada yang datang dari Jogja, Semarang, Solo, kemudian ada yang juga datang dari wilayah Bandung yang turun di sejumlah stasiun yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta. Nah, berdasarkan keterangan dari manajer Humas Daob 1 Jakarta, untuk arus balik sendiri ini ada fenomena yang berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya pemudik yang berangkat dari stasiun Senen maka akan kembali juga ke stasiun Senen. Namun untuk beberapa tahun terakhir ini, menurut keterangan dari manajer Humas Daob 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut bahwa memang ketika ada pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, biasanya ketika kembali ke Jakarta, mereka akan turun di stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daob 1 Jakarta yang terdekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga datanya cukup tersebar. Dari data sekitar 51.800 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta, yang tertinggi tercatat turun di stasiun Pasar Senen mencapai 18.000 orang. Namun yang kedua yang juga tercatat cukup tinggi dengan ketibaan penumpang menggunakan kereta api ini adalah stasiun Gambir, di mana terdapat 13.000 warga atau penumpang kereta api yang turun di stasiun Gambir. Nah, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Ruli, bahwa memang saat ini masih terjadi arus mudik, di mana sebagian besar penumpang memilih untuk berangkat ke kampung halamannya di beberapa hari setelah hari raya, artinya di momen arus balik Lebaran, karena berbagai alasan. Ada yang menyebut bahwa memang mereka menghindari kepadatan dari penumpang kereta yang biasanya terjadi di momen arus mudik Lebaran, dan ada juga yang menyebut bahwa mereka kesulitan mendapatkan tiket pada momen arus mudik, sehingga mereka menyebutnya mereka kalah war tiket dan mereka akhirnya mengalah untuk bisa berangkat mudik beberapa hari setelah hari raya. Dan untuk meningkatkan minat dari penumpang kereta api sendiri, KAI Daob 1 Jakarta memiliki diskon 20% untuk tiket kereta eksekutif ke berbagai tujuan dengan 61 keberangkatan, dan diskon ini masih berlaku hingga 1 April 2026. Dan sepanjang arus mudik dan juga arus balik Lebaran, atau artinya sepanjang periode angkutan Lebaran ini, PT KAI sendiri menyediakan
1.088.000 tiket yang bisa dibeli oleh penumpang selama periode angkutan lebaran yang dimulai dari 11 Maret hingga 1 April 2026. Dan saat ini tiket yang terjual sudah mencapai sekitar 880.000 lebih, di mana artinya masih tersedia sekitar 186 tiket lagi yang masih bisa dibeli melalui pembelian secara online di website KAI ataupun juga melalui aplikasi KAI Akses. Ruli. Arus penumpang mudik yang keluar dari stasiun Pasar Senen nampaknya juga masih tinggi di sana. Kita beralih ke Jingga Ramadintia di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura, Karawang. Selamat pagi menjelang siang, Jingga. Bagaimana kondisi di Karawang saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Ruli, saat ini kondisi di Karawang khususnya di jalan arteri primer begitu ya, di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura terpantau lengang Ruli. Untuk saat ini tanggal 27 Maret 2026 memang arus balik mudik di Karawang begitu ya, dari arah Karawang Timur, Cikampek dan Jawa Tengah ini lebih lengang dan tidak sepadat pada kemarin Ruli. Nah, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi dari jalan yakni persimpangan lampu merah Mendai begitu ya, yang nantinya akan langsung mengarah ke Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura yang berbatasan dengan Bekasi Ruli. Nah, saat ini juga terdapat didominasi begitu ya oleh kendaraan beroda 4, berbeda dengan hari yang lalu dan pantauan kami dari tanggal 21 yang mana lebih banyak didominasi oleh kendaraan roda 2 Ruli. Dan memang kendaraan roda 2 yang mendominasi dari tanggal 23 dan 24 Maret yang lalu begitu ya, mana 24 Maret kita mengetahui menjadi titik puncak arus balik mudik lebaran 2026. Roda 2 didominasi oleh para pemudik yang kembali dari kota ataupun dari kampung halamannya menuju ke Jakarta, Bekasi dan Cikarang Ruli. Namun pada hari ini memang tidak didominasi oleh para pemudik ataupun oleh arus balik, tetapi lebih kepada warga ataupun masyarakat setempat yang memang melanjutkan aktivitasnya sehari-hari pasca lebaran Ruli, seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa cuaca di Karawang kurang bersahabat sejak kemarin, bahkan sejak 2 hari yang lalu begitu ya. Hujan terus turun disertai dengan angin yang cukup kencang. Pada hari ini terpantau sejak jam 6 pagi Ruli sudah turun hujan yang meskipun tidak deras tetapi durasinya cukup lama begitu ya, dan ini juga menjadikan jalanan menjadi lebih licin Ruli. Yang tentu harus menjadi perhatian bagi para pemudik begitu ya, khususnya yang menaiki kendaraan roda 2 yang lebih terpapar dengan hujan dan angin untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan kondisi kendaraannya agar lebih prima Ruli. Dan memang dari arah Karawang Timur terutama ya, dari arah exit tol Karawang Timur ini memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan beroda 4 yang berukuran besar seperti truk dan kendaraan logistik lain Ruli, selain dari para pemudik tentunya ya, seperti itu. Dan cuaca yang mendung ini memang cukup menjadi perhatian di daerah Karawang Kota dan Karawang Barat. Kami bakal menemukan beberapa titik jalan yang digenangi oleh air begitu Ruli, sehingga tentunya ini menjadi perhatian tersendiri bagi para pemudik untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan dan menjaga batas jarak aman antara satu kendaraan dengan kendaraan lain Ruli, terutama karena memang volume ataupun jumlah kendaraan beroda 4 yang berukuran besar ini cukup mendominasi Ruli dari arah Cikampek, Jawa Tengah dan Karawang Timur menuju ke arah Jakarta, Bekasi dan Cikarang, seperti itu Ruli, sehingga memang perlu benar-benar diperhatikan batas jarak aman antara satu kendaraan dan kendaraan lain begitu Ruli. Dan memang apabila kita bandingkan dengan tanggal 23 dan 24 begitu ya, memang pada pukul-pukul seperti ini gitu ya, pagi menjelang siang ini memang lebih lengang Ruli. Namun biasanya dari pantauan kami di lapangan dari tanggal 22 hingga hari ini memang keramaian atau kepadatan ini akan terus meningkat dari sore hingga malam hari, sehingga memang di pukul-pukul seperti ini memang lebih lengang. Para pemudik bagi yang ingin kembali begitu ya bisa berjalan ataupun bisa memulai perjalanannya di jam-jam seperti ini karena arus lalu lintas ataupun arus balik ini tidak begitu padat seperti itu Ruli. Dan sebagaimana kita ketahui memang pada tanggal 28 dan 29 nanti akan diprediksi menjadi gelombang kedua begitu ya, puncak arus balik mudik lebaran 2026. Dan memang berdasarkan data yang kami himpun di lapangan dari pos-pos pengamanan Polres maupun Dinas Perhubungan Karawang, daerah di Karawang ini khususnya di jalan arteri primer memang akan diprediksi
ramai lagi nanti pada tanggal 28 dan 29 Maret mendatang, Ruli, sehingga bisa menjadi imbauan juga bagi para pemudik begitu ya, ataupun masyarakat yang melintasi jalan ini untuk bisa memilih tanggal-tanggal selain prediksi itu apabila ingin menghindari kepadatan ataupun kemacetan, Ruli. Meskipun memang dari pantauan kami beberapa hari di lapangan di titik ini belum terdapat kemacetan yang stagnan dan memang beberapa hari terpantau ramai lancar kondusif meskipun pada hari ini jauh lebih lengang, Ruli. Baik, situasi di arus balik jalur Pantura wilayah Karawang terpantau lengang dan sangat lancar di sana. Dan terima kasih Jingga atas laporannya, dan sebelumnya sudah ada rekan korespondensi Indonesia Sufiani Tanjung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih atas laporan Sufi dan juga Jingga. Selamat bertugas kembali.